Astagfirullahaladzim, 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biniyatil qabul wa bimani kulli sunnah wa ila hadratil rasul wa limana bisalatu salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi 'allimna min ladunka 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali menyambung pelajaran tauhid, yaitu tentang sifat 20 atau sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang hukum akli. Hukum itu ketetapan akli yang dinisbahkan kepada akal. Jadi ketetapan yang dinisbahkan kepada akal pikiran. Hukum akal. Akal yang sempurna yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Di akal yang sempurna itu adalah cahaya. Istilah agama nur. Nur yang Allah simpan, Allah letakkan di hati setiap orang yang beriman. Nur itu bagaimana bentuknya? Nur la ya'lamu kunhaha illallah. Tidak ada yang tahu bentuknya nur kecuali Allah. Jadi nur itu hanya Allah saja yang tahu bentuknya. Itu yang diletakkan di hati setiap orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, maka Allah tidak meletakkan nur tersebut. Dengan nur itulah kita bisa mengetahui segala ilmu-ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan itu pengetahuan yang daruri, yang mudah dicerna, ataupun pengetahuan yang nazari, pengetahuan yang sulit, yang diperlukan pemikiran dan pembahasan-pembahasan. Jadi dengan nur itulah kita bisa mengetahui pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan yang mudah, daruri, atau pengetahuan yang sulit, atau pengetahuan nazari. Kemudian arti hukum akal. Hukum akal artinya menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya. Itu arti hukum akal. Isbatu amrin bi amrin aw nafyuhu. Menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikan, meniadakan suatu barang bagi sesuatu barang yang lainnya. Dengan tiada terhenti atas berulang-ulang, seperti hukum adat. Nah, kalau hukum adat itu ketetapannya karena berlakunya berulang-ulang. Sebagai contoh hukum adat,
Setiap kali kita lapar, lalu kita bawa makan, lalu kita merasa kenyang. Kemudian kita lapar kembali, kita bawa makan, lalu kita merasa kenyang. Lapar kembali, lalu kita makan, dan kita merasa kenyang. Dengan berulang-ulangnya, setiap kali kita makan, setiap kali kita lapar, kita bawa makan, lalu merasa kenyang, maka adat menyimpulkan bahwa nasi itu adalah mengenyangkan. Nasi atau makanan itu adalah mengenyangkan. Karena berulang-ulang, setiap kita lapar kita makan, lalu timbul hasilnya kenyang. Nah, hukum akal tidak seperti itu. Jadi hukum akal tidak seperti itu cara penetapannya. Atau tiada terhenti atas tertaruh oleh orang yang menaruh. Maksudnya tidak terhenti atas seperti hukum syar'i. Seperti hukum syar'i. Nah, kalau hukum syar'i, hukum agama itu ada yang membuat, ada wadi'nya, ada yang mengolah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pelajaran agama, hukum itu terbagi kepada 3. Ada hukum akli, hukum yang menurut ketetapan hukum menurut akal. Ada hukum adi, ketetapan hukum berdasarkan adat kebiasaan. Ada hukum syar'i, ketetapan hukum yang diolah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti nantinya ada hukum wajib, ada hukum sunat, hukum makruh, hukum haram, hukum mubah, hukum sah, dan hukum batal. Itu nantinya masuk kepada hukum syar'i atau hukum syariat. Itu Allah yang mengatur. Hukum akli terbagi kepada 3. Hukum akli, ketetapan yang dinisbahkan kepada akal. Jadi akal yang menetapkan, cuman tadi akal yang diberi Allah nur. Allah memberikan nur di hati orang yang beriman. Pertama, wajib. Ini wajib pada akal namanya. Wajib pada akal, bukan nantinya wajib pada hukum syariat, beda. Jadi wajib di sini wajib akli, wajib pada hukum akal. Apa arti wajib pada hukum akal? La yutasawwaru adamuhu, yang tidak dirupakan. La yutasawwaru fil aqli adamu, akal yang tidak dilupakan oleh akal tiadanya. Artinya akal menolak kalau itu tiada. Akal menolak kalau itu tidak ada. Akal tidak menerima kalau itu tiada. Sebagai contoh, wajib Allah bersifat wujud. Allah wajib bersifat wujud. Nah, wajib di sini dinamakan wajib akli namanya. Wajib pada akal. Di akal kita kadang menerima kalau Allah itu tidak bersifat wujud, ada. Akal kita menolak. Akal kita menolak kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat wujud. Apalagi nanti ditambah dengan dalil-dalil yang menguatkan tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah. Apa dalilnya? Yaitu alam semesta, adanya langit dan segala isinya, adanya bumi dan segala isinya, dan apa-apa yang ada antara keduanya. Itu adalah dalil, bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada. Karena kadang mungkin langit dan isinya
bumi dan isinya dan apa-apa yang ada antara keduanya itu jadi dengan sendirinya. Tentunya ada yang membuat, yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itu contoh wajib pada akli. Jadi akal kita tidak menerima kalau tidak ada. Wajib Allah bersifat wujud. Akal kita menolak kalau Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu tidak ada. Itu akal kita menolak. Yang kedua, contoh dari wajib. Wajib setiap rasul itu bersifat siddiq, benar. Akal kita pun menolak jika rasul-rasul itu tidak bersifat siddiq, artinya bersifat dusta. Itu akal kita kadang menerima. Karena kadang mungkin seorang rasul yang menjadi panutan, uswatun hasanah, tidaklah mungkin jika mereka itu ada mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, di antaranya sifat dusta. Itu tidak mungkin. Jadi akal kita menolak kalau rasul itu bersifat kadzib, dusta. Jadi wajib rasul itu bersifat siddiq, artinya benar. Apalagi ditambah dengan hadis-hadis rasul yang menjelaskan tentang manfaat orang yang bersifat siddiq dan ancaman-ancaman orang yang bersifat dusta. Jadi kadang mungkin seorang rasul itu bersifat kadzib atau dusta. Jadi wajib rasul itu bersifat siddiq. Ini contoh yang wajib bagi rasul. Yang kedua, hukum akli namanya mustahil, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. La yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Akal kada menerima adanya. Mustahil ini lawan dari sifat wajib. Kalau Allah wajib bersifat wujud, artinya ada, maka mustahil Allah bersifat adam, tiada. Jadi akal kita kada menerima kalau Allah Ta'ala itu bersifat adam, artinya tiada, mustahil. Atau bagi Rasul tadi, Rasul wajib bersifat siddiq, artinya benar, mustahil bersifat kadzib. Akal kita kada menerima kalau Rasul itu bersifat kadzib, dusta. Di mustahil ini lawan dari sifat yang wajib. Yang ketiga, jaiz. Jaiz atau harus. Ini artinya harus pada akal. Harus pada akal. Apa artinya? Barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Akal menerima aja, adakah? Tidak adakah? Itu akal menerima aja. Itu harus pada akal. Nah, harus pada akal ini berhubungan dengan keadaan alam semesta. Jadi adanya alam ini atau tiadanya alam ini adalah bagi Allah tuh harus saja. Kada wajib lawan Allah maulah alam. Kada wajib lawan Allah maniat tidak maulah alam tuh kada wajib, tapi harus bagi Allah maulah alam, atau harus bagi Allah kada maulah alam. Ini kaitannya dengan sifat yang harus bagi Allah, tapi berkaitan dengan alam. Jadi alam yang ada kita ini, kita masuk alam itu ya kita manusia ada itu alam. Jadi Allah Ta'ala maulah kita ini harus saja, maulah menciptakan kita harus, atau tidak menciptakan kita pun bagi Allah itu harus saja. Atau yang kedua, harus bagi Rasul.
harus bagi Rasul. Harus bagi Rasul itu bersifat sebagaimana sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Kalau manusia yang lain pada Rasul makan, Rasul pun makan juga. Tentunya harus bagi Rasul bersifat sebagaimana sifat basyariah, sifat manusia yang lain. Kalau manusia yang lain itu minum, Rasul minum juga. Kalau manusia yang lain nikah, kawin, Rasul pun nikah dan kawin juga. Kalau manusia yang lain tidur, Rasul pun tidur juga. Dan sebagainya daripada adat kebiasaan. Cuman perlu digarisbawahi, sekalipun Rasul itu sama dengan pekerjaan manusia yang lainnya, tentunya beda. Rasul manusia yang lain makan, Rasul makan juga. Tapi makan Rasul bagaimana? Kata Rasul, nahnu qaumun la ya'kulu hatta naju'a fa idza akalna lam nasbah. Nahnu qaumun, kami ini seperti suatu kaum, la na'kulu hatta naju'a, kami tidak makan kecuali kami lapar. Kadang makan kecuali lapar. Fa idza akalna lam nasbah, jika kami makan kami tidak sampai kenyang. Artinya makan ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang, itulah makannya para Rasul. Makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, itulah makannya para Rasul. Lain halnya kita. Kalau kita ini terkadang masih kenyang masih ngemil, masih kenyang masih ngemil, makan pun sepuas-puasnya, sampai termuak-muak makan karena kekenyangan. Nah, Rasul kadang kayak itu. Nah, kita sebagai umatnya tentunya mengikuti kayak apa cara makannya Rasul. Sebagai umat harusnya kita seperti itu, karena Rasul itu suatu hasanah, ikutan teladan yang baik bagi umat. Yang kayak apa makannya Rasul, harusnya kita umatnya pun demikian juga. Itu masalah makan, masalah minum. Para siswa dan siswi yang Bapak banggakan, mungkin hanya sampai di sinilah majelis kita. Demikian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari selaku umat yang beragama. Ala hadhihi niyat wa ala kulli man salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awninna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma allimna al hikmata wa ta'allimna al Qur'an. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.